Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jinita Sinaga dengan NIM C1C020072. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai latar belakang dan permasalahan penelitian. Yang pertama adalah latar belakang masalah penelitian. Latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Lalu, latar belakang permasalahan merupakan kunci dari sebuah proposal penelitian, karena logika penelitian dilakukan berdasar adanya fenomena problematik yang harus diatasi, sehingga latar belakang harus menunjukkan sistematika yang menjurus ke arah pemilihan suatu masalah tertentu. Selanjutnya adalah identifikasi, penentuan, dan perumusan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Permasalahan biasanya akan muncul apabila terdapat kesenjangan atau perbedaan. Pada saat ini banyak sekali kesenjangan mengenai pengetahuan dan teknologi. Informasi yang tersedia kurang mencukupi, teknologi yang ada tidak memenuhi kebutuhan, dan sebagainya. Lalu penentuan masalah. Setelah masalah diidentifikasi, si peneliti harus secara tepat menentukan permasalahannya. Meskipun seseorang telah menemukan dan menentukan masalah penelitian, namun satu hal yang lain harus dipertimbangkan dalam melaksanakan suatu penelitian adalah layak atau tidaknya masalah tersebut diteliti. Perumusan masalah. Sebaiknya rumusan masalah yang pertama dibuat dalam bentuk pertanyaan dan pertanyaan tersebut sudah merupakan setengah jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Lalu yang kedua, padat dan jelas. Yang ketiga, memberikan petunjuk untuk kemungkinan mengumpulkan data. Dan yang keempat, minimal memiliki dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya adalah kriteria masalah. Ada sejumlah kriteria yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penemuan masalah penelitian. Yang pertama, bidang masalah dan topik yang menarik. Inisiatif penelitian dapat berasal dari peneliti atau pihak sponsor yang membiayai proyek penelitian. Lalu, signifikasi secara teoritis atau praktis. Peneliti harus mempertimbangkan apakah bidang masalah dan topik penelitian yang menarik untuk diteliti mempunyai signifikasi secara teoritis untuk penelitian dasar atau secara praktis untuk penelitian terapan. Lalu diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Masalah penelitian yang baik tidak cukup sekedar memenuhi kriteria sebagai topik yang menarik dan mempunyai signifikasi secara teoritis atau praktis. Lalu sesuai dengan waktu dan biaya yang tersedia. Spesifikasi masalah yang diteliti di samping berdasarkan pertimbangan agar masalahnya dapat diuji, juga karena pertimbangan waktu dan biaya. Selanjutnya adalah sumber penemuan masalah. Sumber masalah penelitian yang utama seperti yang telah disebutkan di muka beralaskan dari pengalaman dan literatur. Sumber masalah penelitian yang berasal dari literatur yang dipublikasikan maupun literatur yang tidak dipublikasikan. Untuk literatur yang dipublikasikan antara lain dalam bentuk buku teks, jurnal, atau X database. Adapun untuk buku teks merupakan salah satu jenis literatur yang dipublikasikan yang berisi banyak informasi sebagai penemuan masalah penelitian. Lalu ada jurnal yang merupakan jenis literatur yang berisi artikel-artikel yang menelaah berbagai macam konsep-konsep teoritis. Lalu teks database yang merupakan jenis literatur yang kompilasi daftar buku, jurnal, majalah, atau literatur lainnya yang dipublikasikan secara periodik. Untuk literatur yang tidak dipublikasikan dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, paper, atau makalah-makalah seminar. Selanjutnya adalah metode penemuan masalah. Ide menemukan masalah penelitian umumnya berasal dari masalah-masalah penelitian sebelumnya. Peneliti memperoleh ide dengan cara mengembangkan masalah-masalah penelitian sebelumnya. Aspek-aspek yang dapat dikembangkan dari masalah-masalah penelitian sebelumnya antara lain dimensi atau perspektif masalah penelitian dan metode penelitian.
Ide untuk menemukan masalah penelitian dapat diperoleh melalui dua pendekatan, yaitu formal dan informal. Pendekatan formal secara umum dinilai lebih baik dibandingkan dengan pendekatan informal. Untuk pendekatan formal, itu yang pertama ada metode analog, yang kedua ada metode renovasi, yang ketiga ada metode dialektis, yang keempat ada metode metodologi, yang kelima ada metode dekomposisi, dan yang keenam ada metode agregasi. Dan untuk pendekatan informal, yang pertama ada metode perkiraan, yang kedua ada metode fenomenologi, lalu yang ketiga ada metode konsensus, dan yang keempat ada metode pengalaman. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebuah penelitian dianggap layak atau tidak tergantung dari bagaimana kemampuan seorang peneliti melukiskan secara sistematis topik penelitian berdasarkan fakta-fakta, data-data empirik sebuah fenomena yang sedang diminati. Melalui tulisan sederhana ini, diharapkan dapat membantu dan menuntun mahasiswa, akademisi, dan lain-lain untuk memulai menulis penelitian dengan baik, khususnya pada bagian pendahuluan. Perlu diketahui bahwa masalah adalah core dari sebuah rencana riset seseorang, sehingga bagaimana mengurai sebuah masalah penelitian menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya. Secara umum, masalah menentukan teori yang digunakan dan teori akan menentukan metode penelitiannya. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.